Oke guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Ya sesuai dengan perkataan Sony ya, saya akan muncul lebih baik di hardware. Tapi ini sebenarnya ada insiden, makanya gue yang syuting. Ini harusnya Sony. Cuman hari ini kita akan membahas sebuah VGA yang cukup aneh gitu. Yaitu RX 6500 XT yang di launchingnya kemarin, itu harganya tuh MSRP-nya itu seinget gue 199 atau $200 lah kita genepin gitu ya. Dan kalau dikonversikan ke rupiah berarti nggak nyampe 3 juta, which mean harusnya di angka 2,8 sampai 2,9. Ya oke, let's say masuk sini 3 jutaan. Tapi apakah ini benar-benar worth it? Karena menurut gue ini adalah sebuah pilihan yang benar-benar kalau kepepet lah baru lo pilih gitu untuk VGA seperti ini. Untuk secara interface-nya sendiri, ini tuh kita cuma dapat satu DisplayPort dan satu HDMI port. Ya, berarti kalian tuh terlimitasi dengan 2 monitor aja. Dan dia itu punya 4 GB GDDR6 yang menurut gua kecil banget di game-game zaman sekarang. Dan untuk dari segi PCIe-nya sendiri ini yang paling menarik, yaitu dia cuma, ini kan kelihatannya 16 lane ya. Ini tuh sebenarnya yang dipakai cuma 4 lane doang. Jadi ini cuma PCIe Gen 4 tapi 4 lane. Yang sebenarnya equivalentnya itu PCIe Gen 3 itu tuh 8 lane. Yang harusnya tuh normal untuk VGA mid-range dan low-end 8 lane. Tapi untuk di Gen 3 sendiri, kalau ini berjalan di Gen 3, ini kan berarti secara teknis dan secara fisikal dia itu terbatasi dengan 4 lane doang. Nah, gue belum coba, Sony juga belum coba. Mungkin kalian harus cek ke channel Jaga Review ya, kayak si Alpha, dia tuh dia ngetes untuk jalan di PCIe Gen 4 dan PCIe Gen 3 apakah sebegitu ngefeknya atau tidak gitu. Cuman di 4 GB sendiri itu memang cukup aneh karena dari tradisinya sendiri AMD itu dia tuh selalu membanggakan ya besarnya memori yang mereka punya gitu. Bahkan dulu di RX 570 seinget gue itu 8 GB. Yang dimana kalau untuk game AAA zaman sekarang itu minimum tuh untuk lo menggunakan high-res texture, apalagi lo untuk modding segala macam. Dan untuk di game-game AAA ini tuh bener-bener terbatas di 1080 aja karena cuman di 4 GB doang untuk si memorinya doang. Dan juga bandwidth-nya tuh bener-bener limit banget gitu, cuma 64 megabit seinget gua. Kalau 64 bit untuk memorinya sendiri. Jadi memang sepertinya ya AMD itu memperkecil memorinya agar para miners itu nggak make VGA ini untuk mining, karena untuk 4 GB sama sekali nggak bisa balik modal lah kalau bisa dibilang, karena untuk hash rate-nya sendiri akan sangat-sangat kecil. Tapi memang untuk gaming pun nanggung karena cuma bisa di 1080 dan itu pun settingnya bakal lumayan tricky karena kalian harus lumayan membela salah satu setting yang harus high atau low dan segala macam, karena memang untuk bandwidth-nya sendiri yang udah pasti itu cuma bisa di 1080 untuk texture-nya. Dan kalian nggak akan bisa main di 1440 karena unplayable sama sekali. Tapi memang kalau untuk 1080 sendiri sama sekali nggak ada masalah karena memang untuk secara VRAM-nya itu cukup. Dan walaupun gue melihat perilisan VGA ini memang pro gamer sih, karena memang kalau untuk mining ini sama sekali nggak viable untuk mereka walaupun penggunaan powernya kecil dan form factor-nya juga kecil, dan ya ini memang produk untuk main game gitu. Jadi untuk miners ya udahlah, gak usah desperate banget untuk nyari VGA sampai ini aja lu beli karena ini gak akan balik modal. Better lu ambil yang lain dah yang emang khusus untuk mining gitu. Tapi untuk secara performa sendiri nggak akan gue jelaskan secara detail karena seperti biasa ya, kalau gue ngasih performa tuh biasa slideshow doang karena gue nggak bisa kayak Sony yang mengelaborate kata-kata dengan hanya melihat angka benchmark gitu. Gue nggak bisa. Jadi ini gue akan kasih lihat slideshow-nya untuk performance benchmark-nya untuk game-game yang menggunakan 6500 XT yang menurut gue memang sangat-sangat playable. Dan memang kalau untuk gue sendiri, kalau gue emang harus ngerakit PC atau gue harus ngerakit komputer dengan budget terbatas, yang pasti gue akan menggunakan Ryzen 5 5600X karena untuk harga dan juga performa itu masih bisa lah untuk 2-3 tahun. Bahkan untuk gue yang ngedit pun itu sangat-sangat bisa digunakan gitu. Bahkan Joshua yang ngedit Lazy Talk di TLE dengan sebegitu banyaknya visual yang aneh-aneh itu menggunakan Ryzen 5 5600 dan menurut gue sangat-sangat viable. Dan ditambah dengan 6500 XT ini yang harganya semoga normal sesuai dengan MSRP karena ini akan worth it banget kalau buat lu yang emang pengen gaming dan memang lu butuh VGA sekarang juga gitu. Dan ini menjadi salah satu pilihan yang menurut gue sangat worth it karena dengan 4 GB RAM nggak akan dipakai oleh miners, which mean lu semua punya stok 6500 ini. Dan dia itu pakai processing node baru, yaitu 6 nanometer yang dimana teknologi ini masih baru banget, berarti belum ada yang ngebooking teknologi ini untuk membuat chip lain. Dan memang cuman dipakai untuk beberapa chip yang ya kayak VGA card ini, mungkin untuk SoC atau segala macamnya dengan 6 nanometer tersebut.
Dan kalau untuk ngomongin dari segi performa ke depannya, ya sebenarnya 6500 ini ya mungkin bisa lah lu pakai cukup lama, setahun 2 tahun, dan ketika harga VGA udah normal, lu pasti juga udah punya budget untuk upgrade VGA-nya mungkin ke yang opsi yang lebih di atasnya, mungkin versi 7000 gitu untuk tahun depan gitu. AMD ngerilis 7000, lu udah bisa upgrade segala macam. Dan memang apalagi udah didukung dengan teknologi FSR dan juga Super Resolution, apa ya yang kemarin gue tulis ya, pokoknya itulah namanya. Kalau FXR itu kan Fidelity Super Resolution, Fidelity FX Super Resolution, yang which mean bakal di-back ke dalam gamenya. Tapi kalau untuk yang satu lagi tuh, gue lupa tuh, yang kayak jalannya tuh kayak filter yang kemarin gue bawain tuh, yang dari CES 2022, nah itu. Harusnya sih akan sangat membantu VGA ini untuk berjalan. Apalagi menjalankan game-game AAA. Walaupun si AMD sih ngeklaim untuk 180 High itu normal ya, untuk FPS-nya ya, untuk sangat-sangat playable. Tapi ya kalian bisa lihat dari slideshow tadi sendiri gimana performanya, kalian bisa menilai. Tapi untuk gua kesimpulannya adalah VGA ini adalah VGA untuk sementara. Dan sangat tidak recommended kalau lu emang ada demand untuk main game di 1440, karena memang resolusi yang menurut gua make sense untuk kedepannya adalah 1440. Untuk sekarang monitor gua pun gua pakai 1440 dan memang sangat-sangat berguna, walaupun pas gua pakai 4K gua nggak merasakan perbedaannya sama sekali untuk 4K. Kecuali layarnya 32 inci kali ya. Tapi kalau untuk layar 27 inci, 24 inci yang marak sekarang rata-rata orang pakai, ya menurutku 1440 ada resolusi yang sangat make sense, yang dimana VGA ini belum bisa mumpuni karena memang keterbatasan VRAM-nya. Tapi kalau untuk kalian yang masih main di 1080, ini menggunakan salah satu opsi upgrade. Apalagi kalian yang baru upgrade dari mungkin seri RX atau mungkin seri R5, R7 yang memang VGA jadul gitu ya, RX 460 mungkin. Nah, ini menjadi salah satu pilihan untuk kalian upgrade ke sini. Sementara aja gitu untuk 1080 gaming. Jadi buat kalian sabar dulu untuk upgrade ke gaming 1440 karena gue ngelihat harga VGA udah mulai stuck dan tinggal tunggu turun. Walaupun beberapa VGA bahkan udah turun harganya. Dan segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Jangan lupa Instagram gue juga di @NKO. Dan jangan lupa vote di The Lazy Games Awards 2021 ya. Ini websitenya ada nih, ya kan, thelazygameawards.com. Jangan lupa untuk di voting. Dan kita juga ada rangkaian podcast ya. Mungkin tadi siang kalian udah nonton podcast dari Toge Production ya. Kita bareng Toge Production ya. Di nextnya kita akan lebih banyak lagi. Bahkan gue interview Kamga, anjing. Gue dulu cuma dengerin lagunya di tangga ya. Sekarang gue bisa interview dia, mind blowing gue. Sampai starstruck gue pas ketemu Kamga, guys. Jadi jangan lupa ditungguin, rangkaian acaranya masih banyak. Bahkan kita juga ada podcast sama Mr. Popo ya. Udah goks dah TLM sekarang. Pokoknya bye guys. See you.